Apakah kamu percaya? Seorang pria benar-benar menggunakan pisau ukir untuk operasi plastik pada dirinya sendiri, hanya untuk menghindari pengejaran. Ini bukan plot film, melainkan cerita nyata yang terjadi di Jepang. Dia diberi hadiah puluhan juta yen, namun penggemar memanggilnya buronan paling tampan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? Kejahatan apa yang sebenarnya dia lakukan? Biarkan saya membawa Anda ke dalam kebenaran mimpi buruk ini. Halo semuanya. Selamat datang kembali ke saluran saya. Hari ini kita akan bicara tentang adalah kasus yang membuat merinding dan menyedihkan. Tokoh utama cerita, seorang pria Jepang bernama Tatsuya Shiba, dan seorang gadis Inggris tak bersalah bernama Lindsay Hawker. Nasib mereka saling terjalin, namun berakhir dengan cara paling kejam. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 2006. Awal cerita tidak di Jepang, melainkan di Coventry, Inggris Tengah. Kota industri tua ini, tidak jauh dari London dan Birmingham. Lindsay Hawker lahir di sini. Dia adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Di keluarganya ada orang tua yang sangat menyayanginya, dan dua adik perempuan yang lucu. Dari kecil hingga besar dia hidup tanpa beban. Pada tahun 2006, Lindsay berusia 22 tahun. Baru saja lulus dari universitas. Nilainya sangat baik. Berhasil mendapatkan gelar dengan lancar. Tapi dia tidak buru-buru mencari pekerjaan atau melanjutkan ke magister, melainkan merencanakan perjalanan istimewa untuk dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan 1 tahun untuk mengunjungi tempat yang sudah lama dia impikan. Tempat apa itu? Yaitu Jepang. Negara yang penuh dengan warna misterius ini. Sejak kecil dia terpesona dengan budaya Jepang, anime, makanan, dan pemandangan kota yang unik. Semuanya membuatnya tak bisa berhenti bersemangat. Maka dia mulai mencari peluang di internet. Akhirnya dia berhasil melamar pekerjaan menjadi guru bahasa Inggris di Jepang. Sekolah ini bernama Nova, adalah institusi bahasa Inggris swasta terbesar di Jepang. Sering merekrut guru asing dari seluruh dunia. Mengajar bahasa Inggris di Osaka dan Tokyo. Gaji dan tunjangannya cukup bagus. Saat Lindsay mendapatkan tawaran ini, teman-temannya sangat iri. Bisa menghasilkan uang dan berwisata. Siapa yang tidak menginginkan hidup seperti ini? Dia sendiri sangat bersemangat. Oktober tahun 2006. Lindsay mengemas barangnya. Naik pesawat menuju Jepang. Dia ditugaskan ke sebuah sekolah di distrik Edogawa, Tokyo. Dia yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, cepat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Segala sesuatu di Tokyo memikatnya. Dekat sekolah ada berbagai tempat wisata, taman makanan dan jalan perbelanjaan. Bahkan minum segelas anggur yang enak sangat mudah. Setelah bekerja beberapa waktu, dia dan 2 rekan guru asing pindah bersama ke pusat kota Chiba. Ketiganya menyewa apartemen bersama. Cepat menjadi teman baik. Meskipun setiap hari ada sesuatu yang baru, tapi setelah lama, Lindsay tetap merindukan rumah. Lagi pula di Inggris ada keluarga dan teman-temannya, dan seorang pacar yang tidak berani ikut dengannya. Setiap kali menelepon pulang, dia suka berbagi tentang kehidupan di Tokyo. Hal-hal kecil yang menarik itu selalu membuatnya sangat senang. Dia pikir hari-hari seperti ini akan terus berlanjut, tapi siapa yang menyangka bahwa Tokyo, selain kejutan, juga menyembunyikan mimpi buruk. Mimpi buruk yang tak akan pernah dia bangun darinya.
Waktu sampai ke Maret tahun 2007. Lindsay sudah tinggal di Tokyo selama setengah tahun. Hari itu setelah pulang kerja, keluar dari stasiun metro Chiba, bersiap mengayuh sepeda pulang, seorang pria Jepang tiba-tiba mendekat, menyapanya dalam bahasa Inggris, dan mengatakan dia adalah guru bahasa Inggrisnya. Lindsay terkejut sejenak. Dia sudah mengajar selama setengah tahun, sangat yakin belum pernah bertemu orang ini. Dia menggelengkan kepala, tidak menghiraukannya. Hanya ingin pergi dengan sepeda, tapi pria ini tidak menyerah. Terus mengikutinya dari belakang. Lindsay mengayuh semakin cepat. Dia dari berjalan menjadi jogging, akhirnya bahkan mulai berlari kencang. Di Chiba banyak persimpangan dan lampu lalu lintas. Dia tidak bisa mengayuh jauh tanpa berhenti. Pria ini seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Sepanjang jalan dia terengah-engah bertanya, "Kamu dari negara mana? Sekolah di mana?" Lindsay semakin kesal. Akhirnya sampai di apartemen. Pria ini akhirnya berhenti. Dia memperkenalkan diri bernama Tatsuya Shiba, mengatakan dia ingin belajar di luar negeri, berharap Lindsay menjadi guru bahasa Inggris pribadinya, dan mengatakan bisa bertemu di kafe untuk belajar, membayar per jam. Lindsay mendengarnya dan langsung menolak. Dia tidak mengenal orang ini. Bagaimana mungkin dia setuju begitu saja? Tatsuya Shiba tampak sedikit kecewa, tapi dia tidak memaksa. Hanya membuat permintaan aneh. Dia bilang setelah mengejar sepanjang jalan dia sangat haus. Ingin masuk ke rumah untuk minum air. Orang normal pasti tidak akan setuju. Tapi Lindsay ragu sejenak. Dan ternyata mengangguk. Mengapa dia setuju? Dia berpikir di rumah ada 2 teman sekamar. Seharusnya tidak akan ada masalah. Di satu sisi agar pria ini tahu dia tidak tinggal sendirian. Di sisi lain agar teman sekamar mengingat wajahnya. Jika sesuatu terjadi nanti mereka bisa mengenalinya. Saat Tatsuya Shiba minum air di ruang tamu, kembali menyebut soal menjadi guru. Kali ini dia langsung menawarkan harga 3.500 yen per jam. Saat itu sekitar 200 lebih yuan. Jauh lebih tinggi dari bayaran per jam di sekolahnya. Hidup di Tokyo untuk Lindsay tidak murah. Menghasilkan lebih banyak uang tentu menggoda. Dan hanya mengajar di kafe. Seharusnya tidak ada bahaya, kan? Dia mulai goyah. Akhirnya dia setuju. Tatsuya Shiba sangat senang. Mengeluarkan pena dan kertas. Beberapa menit menggambar sketsa untuknya. Gambar itu ada nama dan nomor teleponnya. Keduanya berjanji beberapa hari lagi mengadakan kelas pertama di kafe. Tatsuya Shiba saat itu berusia 28 tahun. Tinggal di kota Ichikawa, prefektur Chiba. Keluarganya sangat berkecukupan. Ayahnya dokter, ibunya dokter gigi. Sejak kecil dia ingin menjadi dokter, tapi setelah gagal ujian, dia beralih belajar hortikultura. Dia lulus dari Universitas Chiba. Sekolahnya bagus, tapi setelah lulus tahun 2005, dia tidak mencari pekerjaan, tinggal di rumah sepanjang hari. Orang tuanya memberi dia 100 yen per bulan untuk uang saku, kira-kira 6 atau 7.000 yuan. Dia tidak seperti otaku biasa, sering pergi ke gym, atau bersepeda 25 km. Olahraga menjadi hobi satu-satunya. Sebelum bertemu Lindsay, Tatsuya Shiba tidak punya catatan kriminal. Satu-satunya node adalah pernah menyerang seorang wanita.
dituduh merampok dan menyakiti, tapi ayahnya menghabiskan 1 juta yen, menyelesaikannya di luar pengadilan. Sekarang dia mengincar Lindsay. Uang hidup sebulan 100 yen? Benarkah bisa membayar 3.500 yen per jam? Ini mencurigakan. Tanggal 24 Maret tahun 2007 adalah hari Sabtu. Lindsay berjanji dengan Tatsuya Shiba mengajar di kafe. Dari kamera pengawas bisa dilihat mereka bersama-sama mengantre membeli minuman. Lindsay sangat santai. Lagi pula dia punya pengalaman mengajar. Tapi dia tetap sedikit waspada. Saat Tatsuya mendekat, dia mundur. Kelas berlangsung lebih dari 1 jam. Masih cukup lancar. Tapi saat membayar, Tatsuya bilang lupa bawa uang. Lindsay tidak peduli. Bilang nanti dihitung bersama. Tatsuya berpikir sejenak. Bilang rumahku dekat. Hanya beberapa ratus meter. Ikut aku pulang ambil uang. Lindsay mempertimbangkannya sejenak. Setuju. Hari itu dia tidak naik sepeda. Keduanya naik taksi. Sampai di apartemen Tatsuya, dia minta sopir menunggu sebentar. Bilang ambil uang lalu keluar. Sopir menunggu belasan menit. Tidak melihatnya kembali. Mengira tidak apa-apa lalu pergi. Sore itu, Lindsay tidak pergi kerja. Juga tidak kembali ke apartemen. Malam itu teman sekamar tidak bisa menghubunginya. Langsung melapor ke polisi. Tapi seorang dewasa hilang setengah hari. Polisi tidak terlalu peduli. Hingga 2 hari kemudian hari Senin, Lindsay 2 hari tidak ke sekolah. Sekolah juga melapor ke polisi. Kali ini polisi serius. Mereka pergi ke apartemen Lindsay. Teman sekamar bilang 2 hari sebelumnya pergi mengajar Tatsuya Shiba di kafe lalu hilang. Polisi membawa sketsa itu. Sore itu pukul 17.40 menit. 2 polisi datang ke apartemen Tatsuya. Mengetuk pintu tak ada jawaban. Mereka merasa ada yang tidak beres. Memanjat dari balkon tetangga. Di balkon rumah Tatsuya ada bak mandi besar. Penuh dengan tanah. Seperti pot bunga. Di dalam rumah tidak ada lampu menyala. Tidak bisa melihat dengan jelas. Takut Lindsay diculik. Mereka memanggil bantuan. 1 jam kemudian, 9 polisi berkumpul. Sedang membahas apa yang harus dilakukan. Pintu tiba-tiba terbuka. Tatsuya Shiba keluar membawa ransel. Polisi terkejut sejenak. Satu yang cepat bereaksi merebut ranselnya. Tapi dia lari ke gang kecil. Beberapa polisi mengejar. Jalan terlalu rumit. Cepat kehilangan jejak. Tatsuya hilang dalam gelap malam. Polisi menggeledah apartemen. Sekilas melihat bak mandi itu. Bak mandi tidak besar. Panjang 1,2 meter, lebar 70 cm. Tinggi 50 cm. Lindsay disumbat di dalamnya. Kedua kaki ditekuk. Seluruh tubuh telanjang. Tangan dan kaki diikat. Mulut disegel dengan pita perekat. Rambut dicukur habis. Tubuh penuh dengan memar. Sudut mata kanan bengkak menakutkan. Pemeriksaan mayat menunjukkan dia diperkosa. Beberapa jam sebelum meninggal terus dipukuli di tanah dalam bak mandi. Ditambahkan agen pengurai dan biji. Ini adalah cara ahli hortikultura. Jika tidak ditemukan tepat waktu, dia akan menjadi pupuk bunga. Motif pembunuh sangat jelas. Karena nafsu. Keesokan harinya, Tatsuya Shiba menjadi buronan nasional. Polisi memasang poster buronan di mana-mana.
Berita penuh dengan fotonya, tapi dia hilang seperti hantu. Beberapa minggu tanpa petunjuk. Polisi menemukan wig wanita di apartemennya. Mencurigai dia menyamar sebagai wanita. Juga merilis foto wig, tapi tidak berguna. Berbulan-bulan berlalu. Orang tua Lindsay sangat kecewa. Terbang ke Jepang sendiri. Mencari pembunuh sendiri. Mereka mengadakan konferensi pers. Minta bantuan geng. Meminta masyarakat memberikan petunjuk. Semakin besar penyelidikan, semakin ramah. Polisi semakin tertekan. Didorong ke pusat perhatian publik. Sementara itu, Tatsuya Shiba melarikan diri ke separuh Jepang. Dari Tokyo ke Hokkaido, lalu ke Okinawa. Saat pertama kali melarikan diri, dia menggunakan pisau seni untuk memotong hidungnya, memotong sudut mulut. Kekejaman ini membuat orang takut. Kemudian dia tinggal di pulau kecil selama berbulan-bulan, seperti bertahan hidup di alam liar. Hidup di pulau terlalu susah. Dia pergi bekerja di proyek konstruksi di Osaka, tinggal di bilik kafe internet, menabung untuk operasi plastik. Akhir tahun 2007, dia menghabiskan 600 yen di klinik kecantikan untuk operasi plastik. Mengubah wajah tapi tidak sepenuhnya masih bisa dikenali. Dia harus mencari lebih banyak uang. Musim panas tahun 2009. Polisi di bawah tekanan. Hadiah dari 1 juta naik ke 10 juta yen. Minat masyarakat meningkat drastis. Petunjuk terus berdatangan. Kebanyakan palsu. Hingga tanggal 24 Oktober tahun 2009. Sebuah klinik kecantikan di Nagoya melapor ke polisi, mengatakan ada orang mirip Tatsuya baru operasi plastik. Mengambil foto perbandingan. Foto muncul di berita. Tatsuya baru saja melakukan operasi ketiga. Mengira bisa mengganti nama dan identitas. Tapi hampir dikenali oleh rekan kerja. Dia memutuskan kembali ke pulau kecil. Tanggal 10 November tahun 2009. Dia pergi ke dermaga feri di Osaka, bersiap melarikan diri lagi, tapi kali ini keberuntungan habis. Pekerja dermaga mengenalinya. Polisi mengepungnya. Permainan pelarian berakhir. Tanggal 4 Juli tahun 2011. Kasus dibuka di pengadilan. Dia dituduh memperkosa, membunuh, dan membuang mayat. Tatsuya mengklaim itu pembunuhan tidak sengaja. Mengatakan Lindsay melawan dengan keras. Tapi bukti sangat kuat. Dokter forensik menemukan cairan tubuhnya. Hasilnya tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah foto saat dia ditangkap bocor. Di internet malah muncul penggemar. Memanggilnya buronan paling tampan di Jepang. Saat persidangan, penggemar berkumpul di luar pengadilan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang tampan darinya. Hanya seperti cowok klub malam. Tanggal 21 Juli tahun 2011. Dihukum penjara seumur hidup. Keluarga Lindsay menginginkan hukuman mati tapi gagal. Tatsuya di penjara. Menulis buku mencatat pelarian dan detail pembunuhan. Mengatakan royalti akan diberikan kepada keluarga Lindsay. Buku terjual 100 eksemplar, menghasilkan puluhan juta yen, tapi keluarga Lindsay menolak. Uang ini didapat dari nyawa putri mereka. Mereka tidak ingin dia mati lagi. Ini adalah akhir cerita. Membuat marah dan tak berdaya. Baiklah teman-teman. Cerita malam ini sampai di sini. Kekejaman Tatsuya Shiba. Ketidakbersalahan Lindsay. Bagaimana pendapatmu? Jangan lupa berlangganan ya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.